Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bimmers dimanapun berada. Kali ini ada unit M52 I36 320. M52 masih B20 ya. Trouble-nya hari ini sih memang jadwal untuk tune up, pergantian oli. Terus ada yang untuk driver ini nggak fungsi sama sekali, lalu dari alarmnya ya. Terus reset oil service. Terus ada masalah yang masih perlu pengecekan lebih detail ya. Tapi prosedur nanti kita laluin tune up engine dulu, cek door lock. Nah ini yang paling, artinya kita harus lebih detail, lebih teliti untuk pengecekan. Oke, coba kita tes start. Nah, ini posisi mesin udah start dan nyala. Ownernya bilang kalau ini jalan getar, kurang nyaman. Getarnya terasa ke kabin, mesin bergetar kalau posisi jalan. Tapi kalau saya coba rasa sendiri sih, kemungkinan kalau jalan bergetar, berdengung atau apa, bisa jadi dari propeller. Saya coba intip dari sini propellernya. Aksesnya memang ya, agak gelap sih, memang aksesnya sempit. Nah sekarang posisinya propeller belum berfungsi, artinya belum ada perpindahan tenaga yang disalurkan ke gardannya, dari mesin ke gardan, karena posisinya mesin netral. Nah di sini harus lebih detail, lebih teliti pengecekannya sebelum kita coba pergantian propeller, karet propeller, cross joint, semacamnya untuk bagian-bagian kolong. Makanya di sini saya coba cek juga kenapa ownernya bilang kan waktu jalan aja terasa getarnya terasa di kabin semua, di setir juga terasa getar. Tapi ini belum posisi jalan, saya juga dugaan ke propeller. Tapi ini belum posisi jalan, kalau digas juga, nah ini bergetar. Getarannya terasa ke kabin, ke setir juga semua. Ini belum jalan, artinya belum ada penyaluran tenaga dari mesin ke gardan. Artinya si propellernya, kovelnya belum bekerja. Ini belum jalan, tapi getarannya sama dengan posisi kita mau jalan juga, makin bergetar. Nah, kalau kita seiring naik gas juga, nah, makin terasa getarannya. Sama kalau kita jalan juga begitu gitu. Jadi kemungkinan kesimpulan sementara ini, bergetarnya ini kemungkinan sih memang saya belum cek pastiin ke kovelnya. Saya coba cek dulu, cari sumber masalah getarnya itu di mana. Karena untuk bagian kolong kan kita pastinya semua repot, aksesnya juga. Jadi sebelum kita ke yang repot, kita coba pastiin sumber getarnya itu dari mana. Kalau yang pasti, kalau propeller atau kovel yang sumber masalah getarnya, atau katakan karet kovelnya, cross joint, lahar segala macam, itu pasti posisi kalau jalan. Karena propeller di saat jalan sudah masuk posisi giginya sudah masuk, propeller udah bekerja. Nah sekarang ini propeller belum bekerja, artinya giginya masih dalam posisi netral, tapi getar. Semakin kita gas tinggi juga getarannya makin kerasa. Mau di RPM berapa juga semakin tinggi semakin kerasa. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir kita coba yang awal dulu, prosedur biasa, tune up dulu, pergantian oli, reset, terus cek door lock. Oke. Oke, jangan di skip ya, mungkin butuh
eh, butuh panduan, mungkin punya trouble yang sama dengan yang ini, ikutin aja terus videonya. Oke. Oke, kita mulai prosedur tune up. Ya, sebelum kita lanjutin prosedur tune up, biasa ya kita harus dengar dulu suara mesin. Ini suara mesinnya, kondisi mesinnya. Kalau kotor sih biasa, sering masuknya kotor. Mungkin nanti kita cek juga mounting engine ya, karena bisa jadi getaran dari mounting engine, mounting transmisi, mounting gearboxnya. Ya, kita coba dulu prosedur awal tune up. Jadi sebelum kita bongkar, biasa ya kalau tune up, filter dibuka, boxnya, air mas, boot air mas, throttle body, separator, ICP dibuka, busi-busi semua dibersihin. Ini dibuka semua, cek oli, pergantian oli. Oke, untuk yang bagian kita mulai prosedur tune up ya. Untuk mulai yang bagian asupan sudah kita lepas semua, throttle bodinya, terus ini air masnya langsung dipisah ya, dijauhkan aja itu karena sensitif untuk bagian penampang sensor bagian dalamnya. Untuk ke separatornya udah. Kita lanjut ke bagian api ya, bagian coil busi ya, gini kondisinya. ICP semua udah kita lepas. Separatornya, tank separator full oli, berisi oli semua. Juga ICP nya ada tambahan sedikit nanti pergantian panbel ya. Lanjut saksikan aja videonya ya, berbagi tip and triknya. Di prosedur tune up baiknya seperti ini untuk M52. Jadi sekali jalan bagian asupan mulai box filter udara, boot air mas, masuk air mas sensor, throttle body ini kita bersihin ini semuanya, separator, ICP nya semua harus dilepas. Jadi yang dugaan yang ini kenapa? Karena ini saling berkesinambungan, saling terkoneksi semuanya. Jadi nggak ada yang bisa dipilih, harus semua dibersihkan gitu. Motor tarik untuk ke separator. Oke, kita lanjut ke bagian ini, coil busi dan busi kita cek juga sekalian bersihin. Oh iya, ini untuk apa, separator full dengan oli. Ini bukan lagi hawa mesin ya, penampasan mesin ya, selang feedernya udah nyedot oli full, berarti di full tank untuk apanya, separatornya kemungkinan besar oli semua. Oke, kita lanjut ke bagian coil, cek busi semua, bersihin, sekalian juga cek ke bagian injektor ya. Ya, mohon maaf memang banyak yang sedikit kurang puas dengan videonya karena memang saya handle sendiri dan nge-shoot kamera sendiri ya. Ya mungkin ada yang terskip atau apa, silakan aja komentar atau mau bertanya di kolom komentarnya. Oke, semua komponen yang berhubungan untuk tune up atau servis sudah dibuka, sudah dilepas ya, step by stepnya. Untuk mungkin yang mau kerjain sendiri, yang mau tune up sendiri di rumah, sebenarnya sih bisa. Ini berlaku untuk hampir semua kode mesin BMW ya, dari mulai M40, M43, M50, M52, M54 ya. Box filter udara, boot
air masnya, throttle body, asparator, ICP, busi-busi semua komponen ini tinggal dicek dan dibersihin. Setelah selesai finishing pasang kembali, lanjut ke pengecekan nah, air radiator, oli power steering. Ya, lihat gimana hasilnya nanti. Oke, lanjut ke pemasangan busi udah kita bersihin ya, udah seperti baru lah. Lama bersihin businya udah parah. Jadi kasih busi tunjukkan boros bensin. Tapi sebelumnya kita bantu dulu ruang bakarnya, ini kita bersihin ruang bakarnya ya. Saya pakai cairan karburator injektor cleaner ya. Bersihin busi juga sebelum dipasang. Contohnya gini ya, satu busi ini ruang bakarnya 2 atau 3 kali semprotan, tergantung kondisi lah ya. Terus pasang businya. Misalkan koilnya juga ya dibersihkan ya, koilnya dibersihkan. Ada salahnya juga di juga larutan kotorannya, karena memang dari bentuk kotoran, warna segala macam ini memang udah lewat dari masanya untuk sunat. Oke, satu persatu ya, langsung dipasang. Koilnya juga langsung. Lanjut ke nomor 2 ya, tembakan 2 atau 3 kali tergantung kondisi kotorannya. Sengaja lebih dari 2 atau 3 karena memang kondisinya terlalu kotor. Ya begitu untuk seterusnya sampai dengan busi yang ke-6 ya. Oke, untuk ICP ini lanjut ke bagian ICP bersihin ya, dari mulai masukkan pastikan flapnya nggak mengganjal ya, valve dalamnya itu harus main nah. Ya. Oke, ke bootnya cek. Oke, ini tinggal pasang balik. Oke, untuk separator yang kondisinya parah kali ya, udah nyedot oli ini. Kita bersihin dulu fisik bagian luar, terus nanti kita bongkar. Kita cek apakah vakumnya masih bagus atau sudah rusak. Oke, fisik luar untuk vakum, untuk separatornya udah kita bersihin. Terus kita mau cek vakumnya ya, membran vakumnya. Copkel bagian-bagian ini ya. Tapi hati-hati juga karena ini bahan plastik, ini murah pecah. Hati-hati, pelan-pelan aja ya. Sikit-sikit satu sisi tinggal.
keras. Oke, udah kebuka semua ya. Satu lagi bagian ini yang paling sudut. Kondisinya oli semua masuk ke dalam. Ini juga pernya ya, kita coba bersihin dulu aja nih semua, kita lihat nanti hasilnya ya. Kita bersihin semuanya, kita lihat hasilnya. Oke, untuk separator udah kita bersihin, vakumnya juga udah kita bersihin ya. Semua oli-oli yang sisa di dalam udah kita bersihin semuanya. Kalau secara fungsi separator ini nggak kerja, otomatis semua ini pasti oli semua. Udah gitu juga bisa kebocoran dari packing tutup klep, koper tutup klep itu. Isapannya nggak maksimal, malah yang diisapnya pun oli semuanya. Oli ini nanti bakalan disalurkan juga nanti ke isapan. Ditandain dari intake-nya juga penuh dengan oli, otomatis masuk ke ruang bakar, businya juga sama ruang bakarnya juga pasti banyak endapan kotoran-kotoran lah ya. Jadi kalau untuk separator khususnya M52, M54 itu perlu pengecekan. Jadi kalau untuk tune up baiknya memang ini dicek, dibongkar, dibersihin. Oke, sekarang tinggal proses pemasangan ya. Kita pasang, ikuti bentuk yang aslinya, yang sebenarnya dudukannya ya. Gak usah khawatir nggak pas karena memang posisinya udah ada. Pastikan pernya juga ya. Oke, pernya ada posisi ini. Untuk nekan klipnya ini, klip cover plastiknya ini, ambil yang pas posisi bagian sini dulu ya, sampai bunyi cetak udah ngunci. Memang nekannya harus kuat, jangan tanggung. Ini satu lagi. Oke, udah semuanya, tinggal pemasangan ya. ICP separator ini dulu kita pasang. Sebelum kita rakit semua atau kita kembali pemasangan semua komponen, yang terbaiknya bersihin dulu semua ya. Semua dibersihin, buka saluran ini juga termasuk. Ini bersihin bukan cuma sekedar bersihin gini aja, setelah ini nanti kita tembak angin ya.